Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrilan Biarsyada dengan NIM 3851. Kali ini saya ingin membuat menganalisis studi kasus penerapan algoritma association FP growth dengan konteks ini kita baca ini sebenarnya mirip sama punya bapak, cuma saya ubah nama. Jadi konteksnya Ethan adalah manajer pemasaran di sebuah jaringan supermarket internasional. Dia ingin memahami pola pembelian konsumen agar dapat merancang promosi yang lebih efektif meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan penjualan maksudnya, Ethan percaya bahwa perilaku konsumen itu dapat diidentifikasi menggunakan analisis asosiasi. Nah, jadi dia ingin mengidentifikasi pola produk mana yang sering dibeli secara bersamaan. Oke, karena ini Chris DM, kita coba ke business understanding dulu. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan melalui pola pembelian konsumen. Jadi dia ingin mengetahui beberapa produk yang dibeli secara bersamaan oleh konsumen tuh yang mana aja gitu. Jadi dia ingin mengidentifikasi hubungan antar produknya. Jadi dia mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan promosi, total toko, dan manajemen persediaan. Oke, kita mulai masuk ke Alter AI Studio-nya. Pertama, setelah business understanding kita datanya dulu deh. Mari kita ambil datanya yang ini. Oke, kita masuk ke data understanding. Jadi data understanding itu kita cuman punya 3 atribut atau 3 kolom tanpa label dengan 10 row atau 10 example set. Jadi kita akan membacanya sebagai satu stroke ya. Ini satu stroke, ini satu stroke, ini satu stroke. Jadi ada 10 dengan atribut coffee, sugar, and milk. Oke, setelah itu kita masuk ke data preparation. Data preparationnya sudah tidak perlu dilakukan karena datanya sudah bersih, sudah tinggal olah. Selanjutnya kita masuk ke modelingnya. Setelah kita baca datanya, coba kita print out dulu. Oke, nah karena ini datanya masih bentuk numerik ya, masih integer, kita ubah dulu datanya menjadi karena association itu binominal, kita akan ubah dulu ke binominal. Oke, ini numerical tuh binominal. Kita sambungin. Oke, kita sambungin keduanya. Nah, ini pas sebelum kita ubah masih numerik dan sekarang udah berubah jadi true and false atau binominal. Nah, ini diperlukan untuk mengolah dataset association. Oke. Lanjut. Setelah itu kita coba langsung masuk ke FB growth-nya. Oke. Coba kita masuk dulu. Putaran? Belum. Ini ya. Jadi pertama, gimana cara membaca frequent sets atau support dari FB growth? Ini belum ada rules karena kita cuma akan membaca supportnya aja. Jadi cara pembacaan support itu uh, begini. Support pertama itu copy itu cara pembacaannya. Kita lihat di atribut copy berapa kali dia muncul dari per sampel set dari 10, karena seluruh transaksi stroke-nya itu 10. Jadi kita coba lihat yang true. Oh ya, saya lupa bilang kalau di data understanding 1 itu berarti dia membeli dan 0 itu tidak membeli gitu. Kita lihat yang pertama itu copy ya. Satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 true atau pelanggan membeli dari 10 stroke. Jadi 8 per 10 atau 8 kali ya, 0,8. Nah, selanjutnya kita coba yang ini, milk and coffee. Kalau nya true 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6.
nih 6, 0,6 atau 6/10. Nah, ini sama ya. Tiga-tiganya ini juga sama tiga-tiganya, dan coba ini ya, coffee, milk and sugarnya membeli gitu atau true. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 cara membaca support tuh kayak gitu. Tinggal kita hitung ininya, true-nya, terus dibagi dengan 10. Oke, ini kita sekarang kita coba bikin rules-nya. Kita baca confidence-nya gitu, probabilitasnya, kemungkinan. Sorry. Oke, ini ada threshold-nya ya, ada threshold-nya 0,8. Kita coba reduce menjadi 1 aja biar kita ingin tahu seluruhnya ya. Kita nggak beli threshold dulu, kita coba run ini ya. Akan di soal. Oke, ini dia. Ini ada 2. Oke, cara kita membacanya yaitu ada premis itu, cara membaca premis itu setelah if, atau bisa kita bilang kondisi ya, suatu kondisi. Jadi jika orang itu membeli coffee dan milk, maka dia juga membeli sugar. Berapa besar probabilitas atau kemungkinan orang itu membeli sugar ketika dia membeli coffee dan milk? Nah, seberapa besar probabilitas orang itu beli coffee setelah dia beli milk, dan seterusnya. Nah, ini kombinasi. Kita akan coba yang pertama dulu ke sugar, milk and sugar deh. Ketika dia membeli milk, dia juga akan membeli sugar. Oke, kita coba. Di sini ya. Ketika dia membeli milk, milknya true. Kita hitung dulu ada berapa ya. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Ingat, milknya ada 8. Tapi dia juga membeli sugar. Jadi ini true dua-duanya. Ketika dia beli milk, dia juga beli sugar. Kita hitung sekarang, karena anggap aja ini penyebut ya. Ini penyebutnya, ini pembilangnya nanti. Dia juga beli sugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6/8. Ininya 6, ininya doang ada 8. Oke, 6/8 ya. Kita coba hitung apakah thresholdnya benar. 6/8. Boom, 0,75 ya. Kira-kira begitu cara membaca confidence. Coba kita lanjut ke yang contoh selanjutnya, coba coffee and sugar ya. Oh, sama sih sebenarnya, coffee and sugar. Kita coba aja. Coffee, kita hitung coffee-nya dulu tanpa menghitung ada sugar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ada coffee tapi ada juga sugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang true dua-duanya maksudnya teman-teman. Dan 6 sama ya, 6/8 maksud saya ya. Saya coba lanjut ke ini deh, milk, sugar, and coffee. Ini 2 ini true. Ketika dia ini true, maka dia akan membeli ini. Oke, milk, sugar sebagai pembilang. Sorry, menyebut milk and sugar ya kan, milk and sugar. Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Dan true tiga-tiganya sekarang. 6, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Ada 4. 4/6 berarti ya. 4/6. Apakah benar 0,667? 4/6. Nah, sama ya. 0,6666 atau bisa dibaca 0,667. Kira-kira begitu sih baca confidence, seberapa tinggi dia kemungkinan atau probabilitas dia beli kopi ketika dia beli 2 ini, milk and sugar. Ketika dia beli coffee and sugar, apakah kemungkinan dia beli milknya seberapa tinggi? Segini ya. Kita sudah membaca support tadi bagaimana per example set ya tadi ya. Jumlah item per example set dapat support, dan jumlah premis jumlah item premis
dibagi jumlah item premise and conclusion dibagi dengan premis saja, kira-kira begitu. Nah, kita sudah melakukan modeling, kira-kira selanjutnya ke evaluation. Nah, setelah kita evaluation, kemungkinan karena ini evaluation 0,67 itu sebenarnya cukup tinggi ya, cukup kuat correlation antara dua ini. Jadi ketika dia beli coffee, dia beli milk, maka dia akan beli sugar itu kemungkinannya sebesar 0,667. Jadi kalau secara evaluasi kita cocok nih menaruh barang ini tuh berdekatan karena dia customer kemungkinan besar akan membeli barang tersebut, item tersebut gitu. Dekat milk ada sugar, tinggi ya kemungkinannya, probabilitasnya ini. Jadi kesimpulan atau evaluasinya itu kita sebaiknya menaruh item ini berdekatan gitu, karena pelanggan sering membeli ini, probabilitas membelinya cukup tinggi ya. Sebaiknya kita menyetok dengan persediaan yang merata gitu dalam shelfnya gitu, dalam shelfnya juga persediaan yang sama, dekatan lagi gitu naruhnya. Nah, setelah evaluation kita masuk ke deployment ya. Dalam deployment apa ya, kita langsung terapkan aja gitu ketiga item ini menjadi, karena ini correlationnya strong, jadi pada deployment kita terapkan tiga item ini secara berdekatan karena confidence cukup tinggi gitu kalau secara penerapan ya, secara deployment ya. Kira-kira begitu saja tentang video analisis menggunakan FP Growth. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.